siap. Oke. Oke. Gue share screen dulu. Ini yang belum join dibilangi ya teman-temannya. Oke, udah kelihatan share screenku? Belum, Kak. Oke. Sebelumnya aku belum baca sih untuk materi kalian. Jadi baru baca ini tadi barusan. Oke. Ini kita bahas apa dulu? Enaknya maunya bahas apa? Bahas tugas apa kuis? Halo, halo. Tugas dulu aja, Mas. Oke, tugas dulu. Oh, iya. Oke, tugas dulu ya. Untuk tugas 5 ini materinya inheritance dan juga polimorfisme. Nah, kita bahas inheritance dulu ya. Kita lihat di PowerPoint-nya. Nah, di sini inheritance itu adalah pewarisan atau itulah ya pokoknya pewarisan lah. Bisa lebih terbayang nanti ketika kita coba search aja inheritance. OP inheritance OP MIM ada nggak ya? Biasanya lebih paham kalau yang MIM. Nah kayak gini. Inheritance. Jadi inheritance itu kayak istilahnya mewarisi gitu kan. Nah kalau misalkan ini ada truk A, ada truk B, ada truk C ya. Nah, di sini kelas A itu dia sebagai super kelasnya, kayak gitu ya. Kelas A sebagai super kelasnya. Terus kalian bikin kelas baru misal ya seperti ini aja wes, kelas B gitu ya. Kalian bikin baru kelas B. Ternyata kelas B itu kalian extend kan ke kelas A. Otomatis eh, kalau kelas B kalian itu kalian extend kan ke atau kalian beri pewarisan dari kelas A, maka ilustrasinya kayak gini. Jadi dia numpang kelas A-nya itu dinaiki oleh kelas B. Jadi metode-metode atau fungsi-fungsi yang ada di kelas A itu akan bisa digunakan oleh kelas B kayak gitu ya. Jadi kayak gitu simulasi sederhananya dari inheritance. Jadi ketika kalian bikin kelas A, nanti kalian bikin kelas baru misal kelas motor kayak gitu. Kelas motor extend dari kelas A. Maka kelas motor tersebut yang kalian bikin itu dia jadi punya metode-metode yang ada di kelas A kayak gitu ya. Begitu pula kelas C. Kalau kalian bikin kelas C, maka kalau kalian extendnya ke kelas B, maka dia punya fungsi yang ada di kelas B sekaligus kelas A. Loh, kenapa kok kelas A juga? Karena kan kelas B tadi di awal juga diekstenkan dengan A, kayak gitu ya. Jadi dia punya si kelas C ini punya fungsi atau metode yang ada di kelas B dan A kayak gitu. Dia punya semuanya. Oke. Sorry ya kalau agak berisik di sini. Kemudian tadi ada yang tanya ya, ilustrasi extend. Di codingannya udah ada ya. Langsung ke tugas aja biar nggak bingung. Ini ya tugasnya. Berapa banyak instant variable yang dimiliki? Oh ini kayak udah bisa sih kalian. Metode bisakah family dokter melakukan treat patient? Nah ini kira-kira bisa nggak? Bisa. Ah, Oke.
Oke. Kalau yang ini? Bisa mas, nggak bisa ya. Nggak bisa Nggak. itu. Emang. Ya, nggak bisa. Kenapa kok nggak bisa? Karena dia nggak kenal sama punya. Karena dia nggak adsense sama family surgeon. dokter nggak di-extend dari super class dokter. Maksudnya making sessionnya nggak ada di family dokter, adanya di surgeon. Oke, kelas dokter ini. Dan di kelas dokter ada fungsi treat pasien kayak gitu. Ya, Sedangkan tolong di oke siap. Sedangkan untuk family dokter ini yang di bawah ini, kenapa dia nggak bisa pakai fungsi make incision inilah pokoknya. Karena dia ketika mengekstensi ini dia nggak punya fungsi yang ada di class surgeon ini, jadi makanya dia false ya. Itu. Oke. Apalagi tugasnya? Ini ya. Animal. Ini apa ya? Next lagi aja wes. Mungkin nanti ada contohnya. Oke. Nggak ada contoh codingan. Oh ini. Kita coba ini. Tabel pewarisan. Ini juga sama sih, diagram kelas pewarisan ya. Kelasnya itu clothes, dia itu punya subclassnya itu skirt dan shirt ini ya. Ini dua pokoknya inilah bacanya. Kayak itu. Ini kayak apa ya? Oh ini penjelasannya, tak kira soal ini. Itulah pokoknya dia superclass dari skirt ini clothes, superclass dari shirt ini clothes juga sama. Terus subclass dari clothes itu ini dua ini. Oke. Oh ini disuruh bikin sendiri kayaknya ya. Kalian disuruh bikin sendiri tabel warisannya dibuat kayak gini ya nanti. Pakai diagram. Untuk karya tulis latihan mendesain. Oh ya ini kayaknya bebas. Hubungan yang logis ya. Kalau hubungannya nggak logis, misal karya tulis, tapi superclassnya nanti misal kendaraan kan nggak mungkin. Kayak gitu. Ini bisa kalian cari sendiri ya untuk artikel, cerpen, disertasi. Cari superclassnya kira-kira apa, subclassnya kira-kira apa. Kayak gitu. Oke. Kemudian ada yang tanya kemarin, enggak kemarin sih, tadi kayak. Ada yang tanya is a sama his a. Bedanya itu apa sih? Jadi is a sama has a itu apa ya? Sebenarnya jarang dipakai sih ini. Tapi kalau di teori memang sangat perlu sih teori PPO itu. Jadi untuk is a itu dia seperti apa ya? Bisa menerapkan fungsi dari extend kayak gitu. Nah, ini sama-sama dia itu sama-sama bisa kayak extend gitu ya. Jadi triangle is a shape gitu ya. Triangle segitiga itu adalah apa namanya bentuk ya. Kemudian kucing itu adalah felin, nggak tahu ini felin apa. Kayak mamalia apa lupa bahasa Indonesianya. Surgeon adalah dokter. Lalu ketika tap adalah bedroom, ini kan dari segi katanya kan kayak kurang tepat gitu ya. Masa tap itu apa namanya? Gimana? Tap itu is a bedroom gitu kan. Jadi kan kurang gimana ya? Kurang srek gitulah. Di atas ini aja segitiga itu adalah bentuk. Kalau masa tap adalah bedroom kan nggak mungkin kayak gitu. Makanya diganti pakai extend atau di sini apa ya? Di sini pakai has a. Nah iya pakai has a gitu ya. Jadi maksudnya gimana sih mas kayak itu? Jadi tab itu dia mengextend atau mau
mengambil mengambil fungsi dari bedroom ini. Jadi kan kamar mandi ini. Kamar mandi itu kan ditumpangi oleh si tap ini. Ditumpangi oleh si tap ini. Kayak gitu. Makanya ini yang is a itu salah. Soalnya kalau is a itu kayak mungkin aku nyebutnya kebalikannya ya. Nggak tahu nanti kalau kalau dijelaskan sama UKD kayak gimana. Tapi setauku kayak gitu. Sepamanku kayak gitu. Jadi nah kayak gini. Mungkin bedroom has a tap gitu ya. Nah di sini ada bedroom, ada tap, ada bubbles. Nah di sini sama aja kayak yang gambar ini ya, hampir sama. Jadi bedroom ini super class, lalu tap itu dia mengextend dari bedroomnya, dari kamar mandinya, kayak gitu ya. Jadi di dalam kamar mandi ada tap, di dalam tap ada bubbles. Nah itu konsep inheritance yang tepat ya, konsep inheritance yang tepat kayak gitu. Jadi gimana ya jelasinnya? Mas, sepemahamanku ya, itu adalah misal jika komputer adalah bagian dari mouse adalah bagian dari komputer itu benar. Terus habis itu kalau has itu misalnya bathroom has a tap, berarti kamar mandi itu mempunyai tub. Berarti itu bisa jadi benar, bisa jadi enggak gitu, Mas. Mungkin sih. Maksudnya bisa jadi benar dan bisa jadi enggak gimana? Misalnya kan tadi kan tub is yang coba Mas ke atas sebentar tolong. Yeah. Nah, kan bathroom is a tub. Bathroom adalah tub. Berarti kan salah. Kan bathroom adalah ruangannya, tub itu adalah bagian dari isi bathroomnya. Nah, kemudian kalau yang di bawah, kalau has itu kan berarti mempunyai, berarti itu kayak super class terus di dalamnya ada ininya Mas, has a tub. Berarti kamar mandi itu mempunyai tub, berarti itu benar. Kayak gitu maksudnya. Nah, iya. Iya. Loh, iya. Ya, iya gitu tadi. Ya benar, benar. Jadi ya emang gitu sih. Bedanya tadi apa? Kurang lebih sama. Ya sama kan ya yang tak jelasin tadi. Ya gitulah, bener tapi yang dijelasin. Makasih yo. Kayak gitu. Jadi untuk is a itu dia kebanyakan setauku itu nggak dipakai sih, jarang sih is a itu. Kalau istilah is a di codingan ya itu setauku jarang dipakai. Soalnya dia itu nggak mencerminkan extend kayak gitu. Triangle itu nggak punya shape, tapi triangle itu adalah shape kayak gitu. Bener tadi yang dijelasin itu kalau bedroom itu extend tab. Nah mungkin tadi bahasaku agak berbeda ya. Soalnya mungkin aku pakai has a kan memang artinya kan memiliki kayak gitu. Jadi mungkin aku pakai has a sama pakai extend ya. Maksudku sama kayak gitu. Terima kasih tadi yang udah bantu jelasin. Jadi bedroom punya tab kayak gitu. Lalu tab punya bubble kayak gitu ya. Itu berarti dia pakai istilah has a atau extend atau inheritance kayak gitu. Untuk sekarang ini yang inheritance yaitu pakai extend gitulah. Warisan. Jadi untuk istilah is a sama has a ini dia itu berfungsi untuk menjawab ini kayaknya. Saya beri tanda cek ya yang sesuai, yang tidak sesuai ya. Alasan hubungannya tidak sesuai kayak gitu. Ini kalian checklist. Nah itu sih. Kalau di codingan itu memang biasanya pakai has a. Dari sini ya. Di sini ibunya ngasih desain inheritance atau extend atau has a kayak gitu. Animal itu has a canine, canine has a wolf kayak gitu ya. Oke. Jadi itu is a sama has a. Lebih singkatnya kayak gini. Is a itu ya di bahasa Indonesia kan aja sih sebenarnya. Triangle adalah bentuk, kucing adalah felin kayak gitu sih.
Kalau SEO itu punya bedroom, punya tab. Ya ini tinggal di bahasa Indonesia kan aja udah mewakili semuanya kayak gitu. Cuman untuk materi ini SEO itu dia mewakili ke extend kayak gitu. Materi inheritance-nya. Oke. Ini lumayan banyak, tumben 23. Oke, itu ya. Oke, mungkin kita coba jawab dua aja ya. Ini oven extend dapur benar nggak? Benar. Ya, benar. Kok beda aliran? Tadi Salah, ada yang jawab nggak? salah. Kenapa kok salah? Karena Oven bukan dapur. Ayo, Salah. ayo apa jawabannya? Benar. Jawabannya apa, Rek? Aku ya tak nyontek dulu tak daripada salah nanti jelasin kalian. Kalau bisa semua nggak? Oh, nggak boleh. Salah. Kenapa Tuh. salah? False true. dapur Salah. Gini loh, gini tak jelasin ya. Bener tadi yang jawab salah. Kenapa? Kan istilahnya kalau kalian ngoding gini ya. Misal mana ya? Bentar. Ini kendaraan, ini motor. Oh, ini aja wis. Motornya ini tak jadikan, nah ini kan extend kendaraan ya dia. Nah, motor extend kendaraan. Motor numpang ke kendaraan. Jadi kalau di mana? Di gambar ini, yang B ini istilahnya motor, yang A ini istilahnya kendaraan. Sama kayak yang ada di soal tadi. Oven itu dia sebagai motornya, dapurnya itu sebagai kendaraannya. Jadi benar oven extend dapur. Kayak gitu ya. Mungkin kalian terpacu di sini ya tadi. Di ini. Di mana? Nah ini. Mana sih tadi? Nah ini bathroom extend tab itu ya. Kayak gitu ya. Nah, terpacu di sini kan ya. Ini sebenarnya kayaknya kurang tepat sih. Yang bener yang ini sih. Tab extend bathroom kayak gitu. Jadi di oven tolong di mute ya. Oke. Jadi oven itu punya memiliki fungsi yang ada di dapur ini. Kalau dibalik, dapur has a oven kayak gitu. Instrumen has a gitar kayak gitu. Nah, ini gitar extend instrumen nggak? Dia di extend. Nah, kenapa kok gitu? Kan dia termasuk instrumen. Benar nggak sih? benar. Mana berarti? Soalnya apa sih soalnya? Aku belum lihat soalnya. Instrumen itu Yang pengertian dari instrumen apa? Tuh. Apa kira-kira? Ya, saya tarik. Kok agak yang beda ya, Rek? Bentar ya. Ini ibunya pakai yang ini apa yang ini tinggalan? Yang atas kayaknya. Kan yang oke itu. Yang atas ya. Bentar. Nanti kalian salah, aku yang kena. Aku yang koreksi. Kalau di codingan ini pokoknya tidak sesuai ya. Penegasan dapur. Delete lagi wes. Mana sih? Kok hilang? Oke. Terus tab. Pakainya pakai istilah ini. Dia bukan merujuk ke codingan ya.
Ya, kayaknya dia nggak merujuk ke codingan. Jadi dia merujuknya itu ke apa namanya? Ke teori ini, ke istilah ini. Kalau ke codingan kan bener. Motor itu harus extend kendaraan. Motor itu harus numpang ke kendaraan. Tapi kalau di ibunya ini itu pakai teori. Jadi kayak gitu ya. Jadi mungkin tadi nomor satu yang aku jelasin salah. Soalnya aku pakai merujuk ke codingan ya. Tadi motor extend kendaraan. Kalau di sini ibunya bilang kalau itu nggak merujuk ke codingannya. Ini berarti bathroom extend tab. Sama aja kayak bathroom has a tab. Ya benar tadi ya yang temenmu. Berarti ini salah ya. Oven extend dapur salah. Soalnya ini ibunya merujuk ke teorinya ya, bukan ke codingan. Mungkin codingan dibahas di bawah mungkin. Jadi ini salah. Oven extend dapur. Kalau dibalik, insya Allah benar. Gitu. Salah ya ini. Terus gitar extend instrumen. Oh, Instrumen itu kayak gimana sih? alat musik. Alat musik ya. Berarti ini kebalik salah. Oh, Harusnya berarti kalau codingan kan yang kecil itu, yang gitar itu taruh belakang. Kalau Nah ini benar. tapi kalau di teorinya dibalik. Nah, jadi doang. kalau di teori itu ibunya itu merujuknya ke mengartikan extend itu seperti has a. Oh, Tapi kalau di codingan itu udah beda lagi ya. Kalau di codingan itu motor mengambil bukan mengambil ya apa ya? Yang bacanya dibalik. Ya bukan warisi sih. Diwarisi, sorry. Iya, Motor diwarisi oleh kendaraan kayak gitu. Jadi itu ya nanti biar nggak keliru kalian. Kalau di sini itu ibunya pakai istilah HSE-nya itu. Oven punya dapur nggak? Nggak. Gitar punya instrumen nggak? Orang punya karyawan nggak? Ferrari punya mesin nggak? Ferrari punya mesin kok mana nggak penak gitu ya? Ferrari punya mesin ini bener nggak sih? bener. Orang Nah, SMK juga Ya bener. benar mas. Benar. Bener ya. Orang itu bisa jadi karyawan. Ferrari itu bisa. Bentar, Iya. Bisa. bentar tak presentasinya sudah trouble. Bentar. Oke. Bentar, sorry ada trouble. Oke, balik lagi coba. Ini perintahnya cuma gini aja, beri tanda cek pada hubungannya sesuai dan serta alasan. Ya gitu wes, benar. Itu ya. Kan nanti yang koreksi aku lah. Pokoknya kalian paham gitu aja wes. Ini masalah salah enggaknya nanti akan aku cek lebih lanjut aja. Siap kan. Oke. Di atas is ya gitu ya. Oven extend dapur. Ini kalau kira-kira orang punya karyawan, Ferrari punya mesin, punya ya. Telur goreng punya makanan, anjing pemburu punya pemeliharaan. Bukan. Wadah punya toples. Ya. Logam punya titanium. Ya. Rambut pirang punya cerdas. Enggak. Salah. Apa itu? Gak selesai ya. Gitu. Yang Besok nggak usah koreksi lagi.
Yo, wes tahu Mas. Heeh. Tinggal jawab itu aja wis. Nanti tapi ini anu ya, mungkin kalau ada info yang lebih lanjut nanti coba tak cross check dulu, tak tanya dulu sama anu ibunya. Ini pakai codingan apa pakai yang di atas tadi? Itu. Akses level ini udah bisa ya. Private, default, protected, public. Ada yang masih bingung? Yang di sini kan tinggal protected ya. Oh iya, protected. Yang lain, misal selain protected, ada yang masih bingung? Alhamdulillah udah Mas. Yang dari enkapsulasi bukan sih? Ya, dari enkapsulasi sama persis. Setter-getter. Oke, ya, protected ya. Aturannya aja. Oke, udah masuk polimorfisme. Oke, sekarang kita masuk ke protected. Kemarin kan protected itu dia harus pakai yang namanya extend ya, atau pewarisan. Masih nyambung kan ya? Oke, masih nyambung. Misal ini kendaraan sama motor ya. Kendaraan di sini misal aku bikin satu class itu protected. Protected apa ya? Protected string. Ini sekalian kalian yang masih bingung sama return ya. Soalnya kemarin banyak yang masih bingung sama return, bedanya return sama void. Protected string apa ya namanya? Suara gitu aja. Nah ini harus dikasih return. Kalau nggak dikasih return bakal error. Returnnya itu harus berupa string berupa string atau berupa defaultnya. Default dari string itu null. Itu. Atau bisa juga string kayak gini. String suara. Oi, itu ya. Jadi ini ya. Ini ada public. Kita coba aja dulu. Bisa nggak dipanggil class-nya? Harusnya sih nggak bisa. Harusnya. Ini metodenya apa? Protected string suara. Kita panggil dulu kendaraan. Oke, kayak gini. K. Ada suara nggak? Ada suara. Bisa diisi nggak? Loh, kok bisa? Kok bisa diisi? Oh ya, soalnya ada pemanggilan ini. Kita run dulu. Kita kasih shot. Oke. Run. Misalnya ada pemanggilan di kelasnya untuk protected. Protected. Bentar ya. Lihat di sini. Ini udah masuk polymorphisme sih. Oh, ini muasan inheritance. Gak ada penjelasan lebih lanjut ya. Protected itu, oh iya, untuk protected itu ini kan kita manggil objeknya juga ya. Jadi kalau kita manggil objeknya ini juga ikut kepanggil kayak gitu untuk protectednya. Batasannya itu mana ya? Kita cari protected. Ntar ya, aku soalnya masih sekalian inget-inget. Oke, I see. Kayak gini. Kita panggil. Kita panggil apa ya? Kita coba cek yang lain. Contohnya protected semua. Ada contoh lain.
Bentar ya. Struktur motor. Oke. Kita coba panggil public string. String suara gitu. Kita kasih return. Kasih return 0 dulu. Di sini saya untuk protector batasannya itu pakai extend ya harusnya. Tapi kenapa kok bisa dipanggil? Nggak yang salah kok. Ada yang bisa bantu mungkin. Oke. Dilihat di sini aja. Kapsulasi. Mana sih? Kapsulasi tabelnya enggak ada ya. Modul 5. Inheritance. Mana. Ini array. Enkapsulasi ini direct. Kelas objek lah, enkapsulasi. Nah, tabelnya ini ya. Diwarisi oleh subkelasnya, dapat diakses oleh metode-metode yang sepaket, gitu ya. Nah, jadi kenapa kok bisa diakses tadi? Kan kalau kita bikin ini, kita bikin kendaraan, lalu new kendaraan, berarti kan titik suara ini kan berarti class motor ini kan berarti dia termasuk subclassnya kan. Kok bisa Mas kayak gitu? Soalnya di sini ada pemanggilan objek atau pemanggilan kelas dari kendaraan itu, kayak itu ya. Nah, tapi kelas motor ini itu belum bisa disebut sebagai kelas subclassnya. Kelas subclass biasa jelas nih. Belum bisa disebut sebagai kelas subclass. Ya gitu sih. Paham nggak maksudku ini? Belum bisa disebut sebagai kelas yang dinamakan subclass kayak gitu. Paham nggak kira-kira? Kok gimana? Bingung? Si agak bingung. Oke. Jadi gini, kan di sini ada yang namanya method main namanya. Di sini ada yang mana class. Nah, sebenarnya itu kalau class motornya itu nggak kita kasih extends kayak gini, itu ini misal di komen gitu aja, ini nggak usah dihiraukan gitu ya. Misalkan punya ini ya. Ini kalau nggak ada extendnya, itu dia itu nggak bisa disebut subclass, belum bisa disebut subclass kayak gitu. Belum bisa disebut subclass. Soalnya dia subclassnya itu dari mana? Dari kendaraan ya nggak mungkin. Meskipun public static void main-nya ini jalan. Ini belum bisa disebut kelas ini belum bisa disebut sebagai subclass kayak gitu. Cuman mungkin kemarin itu nyebutnya itu gini ya. Oh ini superclass, lalu ini subclassnya mungkin gitu ya yang kalian dengar. Soalnya mungkin lebih memudahkan aja kayak gitu. Tapi sebenarnya class motor ini belum bisa disebut subclass. Kenapa? Karena yang mewarisi dari kendaraan ini masih masih metodenya, bukan class-nya seperti itu ya. Paham Mbak kira-kira ya? Kan kemarin kan kendaraan lalu bikin objek kan lalu new kendaraan. Nah,
deretan ini itu dia fungsinya untuk memanggil dari kelas kendaraan ini. Tapi masih belum bisa, si motor ini masih belum bisa disebut sebagai subclass kayak gitu. Paham nggak kira-kira, Rek? Apa bingung? Tak jelasin. Gimana? Masih bingung sih, Kak. Masih bingung ya? Anyways. Mana yang jelasinnya ya? Gini aja. Aku kasih extend di sini. Extend kendaraan gitu ya. Kendaraan gitu. Aku coba bikin metode yang sama persis kayak ini. Nah, ini bisa disebut sebagai class extend. Bukan class extend, subclass ya. Karena apa? Ada extend-nya kayak gitu, ada extend kendaraan. Tandanya dari mana? Tandanya dari ini. Ada yang namanya method overriding. Overriding itu apa sih? Method overriding itu ketika kalian bikin metode yang sama persis kayak yang ada di sini, itu namanya dia namanya method override gitu ya. Pasti ada tulisannya kayak gini, ada simbol tanda seru kayak gini ya, kayak gitu. Kalau misal kalian bikin metode baru, misal coba kita ganti privat gitu ya. Nah, sorry, ini nggak bisa sama sih, namanya nggak boleh sama. Apa ya contohnya? Oh, jangan suara dua gitu aja, sama-sama protected gini ya. Nah, ini kan dia itu sama-sama metode ya, sama-sama metode ya, namanya emang tak bedakan sih biar nggak error. Nah, kenapa ini kok ada tanda serunya kayak gini? Kalau kita klik lalu kita add override annotation, ini dia ngasih tanda kayak gitu ya. Nah, tandanya kayak gini, override kayak gitu. Berarti metode ini merupakan dia overriding atau hasil pewarisan kayak gitu, hasil pewarisan dari kelas sebelumnya. Jadi kalau kita lihat di meme ini tadi kan ada A, B, C. Kan B kan bisa mewarisi kelas dari, bukan bisa mewarisi, bisa mengambil gitu aja wis. Bisa mengambil dari kelas si A ini kan. Nah, cara membedakannya itu mana? Cara membedakan fungsi dari A sama fungsi dari kelas B itu sendiri itu mana? Pakai override ini. Oh, berarti kalau override dia itu fungsinya mewarisi dari kelas kendaraan. Kalau nggak ada override-nya atau nggak ada tanda serunya di sini, berarti dia itu nggak mewarisi dari kelas induknya atau super kelasnya. Nah, aku tadi bilang kenapa kok kelas motor itu belum bisa? Ini apa ya? Ya, pokoknya belum bisa gitu ya. Belum bisa disebut sebagai subclass, yaitu belum bisa disebut sebagai subclass karena dia itu nggak punya superclassnya kan. Gimana yang jelasinnya? Dia nggak mewarisi ya. Gimana? Silakan. Jadi ini kayak, oke, kita anggap ada ibu sama anak. Nah, kalau superclass itu anak itu punya yang namanya ibu gitu. Superclass itu ibu. Benar. Sedangkan anaknya itu subclass. Nah, benar. Aduh, pedes. Yang pengen katakan kenapa kok belum dianggap dianggap subclass itu karena dia itu bukan anaknya dari ibu itu gitu loh. Dia belum punya ibu gitu. Dia belum punya apapun yang ada di ibu itu. Kalau kita kan sebagai anak kan kita punya darahnya kan. Nah, iya. Kalau
kita nggak punya darahnya, berarti kita belum disebut anaknya gitu. Oke, jadi kita gitu ya, bener. Oke, jadi gini, bener tadi yang dikatakan sama siapa? Taufik ya. Jadi misal motor itu sebagai anak, ya, extend itu ibu gitu ya. Ini kalau kita hapus kayak gini ya. Ini nggak ada method of right-nya sama sekali kan di sini. Nah, berarti yang kita ilustrasikan anak atau motor itu, dia itu bisa disebut sebagai apa ya? Mungkin sebagai Hawa gitu ya. Hawa kan soalnya Adam dan Hawa kan nggak punya ayah, nggak punya ibu ya. Dia nggak punya extend ya, nggak punya pewarisan darah, nggak punya pewarisan apapun di atasnya gitulah, kayak gitu ya. Bisa diilustrasikan kayak gitu. Kalau nggak dikasih extend kayak gitu. Sama aja kayak anak itu tadi. Anak itu dia nggak ada ibu, atau nggak ada super class-nya, nggak ada yang mewarisi dia. Siapa tahu dia itu anaknya, dia nggak lahir dari rahim ibu. Siapa tahu dia anak yang turun dari mana gitu, misal keluar dari batu apa yang lain-lain kayak gitulah. Dia nggak punya jati diri, nggak punya apa ya, nggak punya pewarisan apapun gitu loh. Itu jadi belum bisa disebut subclass gitu ya. Kalau kita kasih extend kayak gini, berarti si anak tadi dia punya ibu dan dia mewarisi darahnya ibu, dia mewarisi mungkin kecerdasannya ibu, bisa mewarisi fit apa mukanya apa gimana kayak gitu ya. Jadi gitu penyebutannya. Terus mungkin yang bingung, Kak, kenapa kok yang kendaraan K ini kemarin itu bisa disebut sebagai subclass? Sebenarnya bukan subclass ya, itu sebenarnya bukan subclass, tapi memanggil superclassnya, memanggil kelas dari kendaraan ini, kayak gitu ya. Jadi ini hanya memanggil aja, tetapi kelasnya ini kalau nggak ada extend itu belum bisa disebut sebagai subclass. Kalau ini hanya pemanggilan dari kelas lain kayak gitu, memanggil aja. Kayak gitu ya. Paham nggak kira-kira? Ya, Kak, benar. Lumayan Kak. Lumayan Jadi ya. action itu antara anak dan ibu, kalau itu antara kita dan teman kita berarti. Ya ini kayak pemanggilan aja sih. Pokoknya di publik itu ya pemanggilan aja sih, kayak dipanggil gitu. Ya kayak gitu. Lanjut aja. Lanjut. Itu ya untuk inheritance. Oh ya, konsep inheritance sepenuhnya ya. Belum tak jelasin. Jadi gini. Sebenarnya konsep inheritance yang sebenarnya itu kayak gini. Ini merujuk ke soal di tugas kayaknya ada kok. Mana ya? Disuruh bikin apa sih kemarin? Tulis penggalan source code animal, lalu buat desainnya. Oh ya, desainnya yang kosong tadi ya. Itu kalian disuruh buat desain. Mana sih? Ini ya mungkin ya, ini. Ini golongan. Nah, misal tak samakan aja, saya nggak bingung. Sekalian lah. Oke. Bentar. Gini. Misal aku contoh satu aja. Animal. Kelasnya aku kasih animal. Nah, si animal ini dia berupa superclass ya. Bisa kita Ke bawah, Kak. ke bawah, apanya ke bawah? Itu ada 2 kelas yang Valin sama Kenin buat ngelompokin. Oh, ini. Oh ya, oke. Ya. Oke, berarti ini ada 3 extend ya. Oke. Itu bikin aja privat. Ini pakai ya, enkapsulasi. Soalnya udah kalian terima kan materi enkapsulasi.
Private ini nggak bisa dikopas kalian tuh. Walah. Nih. Dulu. Sik. Kopas satu-satu, rek. Boundaries sama location. Ya. Oh iya, private string. String. Oke, kayak gini, tinggal klik kanan, insert code, getter setter. Nggak pakai getter setter yo, pakai fungsi ini, sorry. Langsung aja bikin fungsinya public void, pakai void ya ini. Nggak ada ketentuan kok. Ya pakai void. Nggak ada ketentuan, dipakai void aja. Yang mudah, pakai void make noise. Kita copy. Ini it, lalu sleep, lalu roam. Itu. Nah, di sini kan dia itu yang diwarisi sama animal, ada felin sama canin ya. Kalian bikin kelas baru, klik kanan, new, bikin felin. Felin ini kalian kasih extend ke animal gini ya. Lalu kalian ini kalian kopas aja, udah selesai. Kopas, copy. Ini tapi sekreatif kalian aja ya. Soalnya kemarin itu ada yang misal ini dikasih shout apa ya, misal dikasih shout make noise. Wow gitu. Wow, ini kalian kasih wow bisa, kalian kasih pokoknya yang relevan ya. Kalau misal tapi tulisannya wow juga, kalau bisa ya jangan kayak gitu. Misal apa ya? Nyam. Nyam. Ya nyam. Tuh wes nyam. Itu bisa nyam kayak gitu. Sleep juga, pokoknya yang itulah, yang relevan lah. Misalkan tulis itu, oh ya itulah. Terus di file ini dibedakan ada room sama, oh ya sama-sama room di sini. Oh ya sorry, ini bukan public ya. Kita bikin protected. Oke, ini. Nah, kalau protected dia itu ada override-nya kayak gini. Dia meng-override kayak gitu. Kalau kalian pakai public, ya nggak ada tulisannya. Kayak kalian itu bikin metode baru kayak gitu. Ada override kayak gini. Nah, ini kenapa kok diganti protected Mas? Tadi kan public. Soalnya di file ini kan ada Leon, ada Cat, ada Tiger lagi kan. Ini yang kanan nanti kalian pelajari sendiri, bukan kalian pelajari, kalian bikin sendiri ya. Coba bikin yang animal, felin, Leon gitu aja. Misal Leon ya. Ini dia extend kemana? Extend ke felin tuh. Terus dia itu pengen manggil make noise sama it. Ya udah tinggal di kopas aja. Kopas tuh. Gini. Ya, ini bisa kalian ubah. Jadi di sini untuk roamnya itu sama semua kan. Misal roam mengaung ya. Aungan dari tiger, cat, lion ini disimpulkan di sini sama semua suaranya. Misal oi gitu, biar asik. Nah, bukan oi. Yo gitu wes. Oh yang roam ya, bukan make noise. Sorry. Yang roam misal kayak gini. Oi. Fungsinya oi. Nah, di sini di sini nanti bisa kalian samakan atau bisa kalian ubah kayak itu.
Bisa kalian ubah. Misal defaultnya ini kalian kosong juga bisa. Oh, iya. Defaultnya sama kosongnya juga bisa. Terus ini value-nya kalian kasih oi kayak gitu. Berarti nanti semua yang ada di yang mengextend ke value ini ruamnya itu oi semua. Oi gitu. Dan kayak nah itu untuk misal make noise dari Leon. Make noise dari Leon itu apa ya? Make noise itu apa sih? Ya, gimana? ROM itu berkeliaran, jadi kayak Oh, keliling berkeliaran. gitu. Kalau make noise itu suara ya, kayak mengaum, ini. Kalau mengaum bahasa Ya Inggrisnya itu apa? roar. Oh, roar ya. Sorry. Salah. Roar. Ya. Tuh. Nanti kalau aku Berarti itu kata-katanya itu les pokoknya. Bahasa Inggrisku agak kata-katanya itu lah. Jadi aku lihat translate. si animal si Felin mewarisi ke animal ini dia bisa ganti lagi fungsinya, dia bisa mengganti fungsi dari roam ini dari class Felin. Terus di Leon ini dia bisa mengganti make noise sama it-nya. Make noise-nya misal ganti wow gitu aja. It-nya misal ini bisa kalian ganti meat juga bisa daging kayak gitu. Meat daging apa meal ya? Meat kayak meat ya wes. Itu oke makanannya bisa kalian ganti apa gitu, bisa ganti roti misal bread itu terserah kalian itu. Terus ini kan udah animal udah udah mewarisi Felin, udah mewarisi Leon. Pemanggilannya gimana? Pemanggilannya kita bikin kelas baru. Kelas barunya ini ada ketentuannya nggak? Kalau ada ketentuannya kalian sesuaikan ya. Ini aku kasih main gitu aja. Nah di main ini baru PS VM. Tuh ya. Selesai. Bentar. Saya tantikan bentar. Ada yang ngechat bentar. Oke. Oke, aku coba lihat di launchernya daripada salah nanti. Oh ya belum tak share ya. Bentar, belum tak share screen. Sini. Kan nanti daripada aku buat lagi. Ini udah ada. Nanti di record juga ada kok. Udah kelihatan ya? Ini. Bentar. Aku ulang aja wes daripada bermasalah. Jadi konsep dari extend-nya itu seperti ini. Ini udah konsep extend sih. Terus kita coba masuk ke bawah aja. Sorry tadi laptopku ngadet, jadi harus dimatiin dulu share screen-nya. Nah ini yang overriding tadi ya, yang aku jelasin itu ya. Nanti ada istilah overload, ada istilah overriding. Sebentar, ini kita masuk ke. Oh di sini udah ada sih pemanggilannya. Tinggal kopas saja. Ini polimorfisme ya. Cara kerja dari polimorfisme itu mirip dengan extend atau bisa apa ya? Bisa disebut juga polimorfisme itu ada extend-nya kayak itu, ada inheritance-nya, ada pewarisannya.
Tapi polimorfisme itu lebih menekankan ke pemanggilan, kayak gitu. Ada mungkin ada penjelasannya nggak ya? Cara teoritis. Bentar ya, aku cariin. Polimorfisme. Ini kok tambah bingung malah. Nggak, saya langsung codingan aja. Biar nggak bingung. Jadi polimorfisme itu pemanggilan objeknya dari inheritance itu sendiri, kayak gitu ya. Jadi kita balik ke PowerPoint sini, misal ini kan dia memanggil class animal. Ini masih berhubungan yang di inheritance tadi ya. Dia memanggil class animal. Ini kita bisa kopas aja. Ini udah ada semua, tinggal kopas sih. Oh iya, tinggal kopas. Copy. Paste. Weh. Bentar. Animal. Oh sorry. Hurufnya nggak A kecil. Oh iya dah. Oh iya. Kecil sorry. Di bawahnya ganti juga. Animal 2. Oke. Oh animal pakai S ya. Oke. Cek bentar. Oke. Itu ya. Animals ini apa lagi? Kok error apa lagi? Itunya sama. Objeknya Bentar. sama kayak itunya Kak. Jadi sama Oh kayak ini S. Bentar. Itu benar udah. Tinggal yang bawah. yang bawahnya Kak yang diganti nama A-nya ganti A besar. A-nya. Ya kan Oh itu iya. sama. Tadi cuma satu yo, soalnya. Iya, itu masalahnya. Cuma satu. Ini banyakan kopasnya. Leon. Nah, kayak gini. Ini nanti kalau kalian kan ada banyak, ada Leon, ada ya ditulis semua aja kayak gini ini. Ini tapi komen aja lah. Ini misal aku isi satu aja. Aduh. Isi satu aja. Namanya kecil. Itu ya. Pemanggilannya kayak gini. Nah, konsep pemanggilan seperti ini kan yang dimaksud polimorfisme itu gimana? Nanti yang dijelaskan sama ibunya itu agak berbeda sama yang di petani kode ya. Mungkin bisa dilihat di sini. Ada dinamik polimorfisme, ada statik polimorfisme. Nah, ini aku yang jelasin yang sesuai modulnya ibunya aja ya. Jadi dia itu memanggil suatu objek. Ini bukan subclass ya. Dia pemanggilan. Si class main ini bukan subclass, tapi dia cuma manggil aja tugasnya. Dia manggil objek. Dan objeknya itu memanggil memanggil objek lain kayak gitu. Paham nggak maksudnya? Kan ini dia animal, suatu kelas kan. Kita definisikan ke objek yaitu namanya animals. Nah, si animals ini kita untuk array yang 0, array ke 0 ini kita isi dengan class yang namanya lion kayak gitu. Paham nggak maksudnya? Jadi kalau kalian kemarin kan kalian kayak pernah terima ini ya, kayak new lion kayak gitu. Object reference. Ya. Nah, hampir sama kayak gitu. Cuman prinsipnya di sini untuk polimorfisme itu dia mereferensikan extend yang panggilannya mana ya? Mana sih? Ada contohnya kok. Nah, di sini ada kelas bentuk. Ini superkelasnya bentuk ya. Terus subkelasnya lingkaran, ada segitiga, ada elips kayak gitu. Nah, di pemanggilan inilah itu disebut polimorfismenya. Bisa disebut polimorfismenya kayak gitu. Jadi di sini kalau di sini
di nganu ya, dibikin apa? Tak berbesar wes. Kalau di sini dibikin metode baru, dibikin private void tampil, dipanggillah si bentuk itu atau super class-nya, dibikin objek baru, objek barunya itu dipanggil satu persatu fungsinya dari gambar dihapus kayak gitu ya. Itu. Nah, di sini kan kok di metode sini nggak ada class lingkarannya, Mas, nggak ada class ellipse-nya. Beda kayak di codingan ini. Di codingan ini disertakan lionnya. Kenapa kok langsung it sama rom? Di sini kan juga sama kan, langsung metodenya kan, gambar sama hapus. Soalnya ini berupa fungsi ya. Jadi kayak gitu. Ini berupa fungsi ya, Rek. Makanya dia nggak dipanggil dulu untuk lingkarannya, ellipse-nya, segitiganya kayak gitu. Jadi bisa dipanggil langsung kayak gini sesuai contoh ibunya, atau dibikin metode kayak gitu, bikin metode kayak gini. Jadi pemanggilannya berupa array. Kemarin kan udah tak jelasin ya cara pemanggilan array ya. Nah, Mas, ini kok bisa ya manggil array berupa objek? Ya soalnya kan si bentuk ini kan tipe datanya kan objek kayak gitu ya. Paham nggak kira-kira? Kan mungkin kalau kalian ngasih parameter kayak gitu, parameter taruh sini aja, public void. Oh sorry, apa tadi tipe datanya ya, benar. Void tampil, misal kasih integer array a gitu ya. Nah, ini kan tipenya integer. Kalau kalian panggil dalam array-nya seperti kayak di sini, dalamnya kan harus integer juga. Tapi kalau kalian ini isi misal animal gitu aja, animal. Nah, ini dalamnya itu berupa objek kayak gitu. Misal aku panggil wes main new main t detik tampil. Ini aku kasih misal di sini contohnya gimana untuk penulisan array. Oh, harus dideklarasikan dulu ya. Deklarasi dulu wes. Gimana? Sorry. Misal integer array-nya r itu 23. Nah, ini kan tipenya integer. Kalau kalian kasih taruh sini r itu bakal error. Soalnya dia itu nerimanya itu ini incompatible types integer cannot be converted to animal. Dia nggak bisa dikonvert ke animal atau objek kayak gitu. Itu pemanggilan kalau di metode ya. Tapi kan di modul itu nggak disuruh pakai metode. Langsung aja pakai gini. Animals 0123 langsung di looping aja nanti. Di looping kayak gitu. Disuruh melengkapi aja kan, nggak disuruh membetulkan kan tadi soalnya. Bentar nggak? Ya, Pak. Ya ini. Nah, ini Anda boleh menambahkan dan memodifikasi, boleh kayak gitu. Tapi syaratnya ini ya, lengkapi. Jangan lupa dikasih komen. Ada perintah kasih komen nggak? Kasih komen apa itu? Kalau nggak ada ya wes nggak usah. Sesuai perintah aja pokoknya. Kalau nggak ada perintahnya, dicek di tugas ini sama dicek di learning ya. Harus dikasih source code apa enggak. Itu. Terus ya itu konsep dari sampai sini dulu. Untuk overloading nanti gimana kira-kira untuk inheritance sama konsep polymorphisme? Ada yang ditanyakan? Tanya wis, Rek. Pokoknya kalian harus paham wis. Tanya wae. Gimana? Kok sepi? Nah, mungkin ada yang kurang jelas di bagian mana itu, tanya Soalnya kan hari Jumat besok itu udah kuisnya udah tutup ya. Itu kuis untuk hari Jumat. Nggak tahu saya deadline-nya kuisnya. Kurang tahu juga. Tapi setauku
kalau mengerjakan UTS itu harus selesai semua ya tugasnya. Jadi itu. Nggak apa-apa ya kalau semisal kalian pengen ngerjain kuis dulu, kalian isi kosongan kayak gitu. Kalian isi kosongan, kalian kerjakan kuis dulu. Pokoknya kuisnya selesai, nanti kalian upload tugasnya. Tapi kalau bisa kayak gitu. Soalnya banyak yang molor kemarin tugasnya. Karena aku bisa ngecek kalau tugasnya molor. Bisa lihat terakhir editnya itu kapan kayak gitu. Bisa tak cek. Gitu ya. Tapi kalau semisal biasanya tak tandain sih kalau semisal hari hanya udah habis, tapi itu tak tandain yang belum ngumpulin siapa, itu yang belum, misal ada yang kosong gitu aja aku. Oke, gimana ini untuk inheritance sama polymorphisme? Mas, berarti polimorfisme sama objek reference itu beda ya, Mas? Polymorphisme gini, konsep polymorphisme object reference itu hampir sama sih, Dek. Jadi ini ya, polymorphisme itu biasanya digunakan, kemarin kalian pakai extend gini nggak? 2 kali extend. 2 kali extend. 2 kali extend. Jadi dari animal dia nge-extend ke felin. Ya, ke extend felin, ke extend ke lion. Gitu. Terus kalau itu, bentar. Yang object reference kemarin kalian manggil kayak gini juga ya? Aku lupa soalnya. Maksudnya Iya. beda-beda class. Iya. Iya kayak gitu. Beda-beda class ya. Berarti sama, guys. Sama polymorphisme. Konsepnya soalnya sama kayak gitu. Tapi kalau di polimorfisme itu ada yang namanya, bentar. Kalian kemarin udah pelajari yang overriding itu enggak? Ini. Yang override yang di object reference kemarin. Ada override-nya enggak? Enggak ada. Belum. Nah, itu. Perbedaannya di situ ya. Kita lihat lagi, wes. Kita lihat lagi. Nah, di sini dia kan pakai protected. Dia pakai extend di sini. Berarti kalau polimorfisme itu ada hubungannya sama, Jadi kan kan ini bentar. Apa tadi? Nah, jadi si polimorfisme itu dia lekat dengan inheritance, itu udah pasti. Kalau ada polimorfisme itu pasti ada inheritance-nya juga, ada extend-nya juga. Mungkin kemarin kalian juga pakai extend juga ya. Nah, itu sebenarnya udah masuk ke polimorfisme sih. Dia udah masuk ke materi polimorfisme. Cuman di pemanggilan dari fungsinya itu kemarin kalian juga ini ya, apa juga memanggil kayak gini, memanggil fungsi kayak gini. Iya. Nah, kalau memanggil fungsi ini, itu fungsi yang terpanggil itu kalau berdasarkan modul ini, dia itu berasal dari override-nya, kayak gitu ya. Gini, misal ada di sini metode overriding. Overriding itu kemampuan dari subclass untuk memodifikasi metode dari superclass-nya, atau menumpuk atau memodifikasi, kayak gitu ya. Jadi ini sebenarnya udah bisa disebut polimorfisme. Terus object reference materi kemarin itu juga bisa disebut polimorfisme, kayak gitu. Itu kan kemarin kalian udah dapat extend juga, itu sebenarnya polimorfisme sih. Bukan polimorfisme. Ini sebenarnya inheritance kayak gitu. Terus pemanggilannya itu bisa disebut polimorfisme, kayak gitu ya. Jadi yo sama aja,
sama ya sebenarnya kayak gitu. Cuma lebih percuma. Ini fungsinya buat apa sih Mas kayak gitu? Fungsinya buat apa? Buat ketika ketika SCC ini bisa yo. Nah, ini kalau kalian publik untuk warisannya nanti bentar, aku tulis ulang aja. Publik gini. Nah, gini. Nah, itu fungsinya gimana yang jelasinnya? Ketika project kalian di deploy atau di up, kan ini kan pasti dikembangkan langsung ya, dikembangkan terus. Nah, kalau kalian kasih public, percuma kalian bikin ininya protected karena si public ini dia bakal bisa diakses di kelas lain kayak gitu. Lebih ke keamanannya sih. Kenapa kok pakai protected? Soalnya yang protected itu hanya bisa diakses oleh pewarisannya itu kayak gitu, hanya bisa diakses oleh pewarisan seperti itu ya. Kayak itu untuk protectnya. Jadi lebih mengarah ke keamanannya sih. Jadi Mas ini ngaruh ke codingannya nggak? Maksudnya nanti codinganku kayak gimana kayak gitu. Ya cuma batasnya aksesnya aja kayak gitu. Lebih ke mainnya nanti lebih ke saat kalian ngedeploy aplikasinya lalu di up di online kayak gitu. Pengaruhnya kayak di situ. Jadi kalau kalian tanya ini sama kayak object reference, kalau object reference kemarin kalian kayak gini ya udah pokoknya ini object reference udah tinggal nambah-nambahin aja ini. Itu gimana? Tapi emang itu ada perbedaannya kok. Yang kemarin tuh nggak bisa kayak itu Apa? kalau new dog langsung new animal. Jadi bukan new dog, new cat, new wolf. Jadi semua itu new animal. Jadi kalau di polymorphism Tadi katanya enggak beda kayak. Singitku kalau gini tuh langsung new animal gitu. Nah, Jadi, sama sih aku tadi ngingetnya juga gitu, tapi dari kalian manggilnya beda-beda. Oh ya wes berarti tak kirain sama gitu ya. Oke. Itu berarti punya kalian kemarin itu nggak kayak gini, nggak kayak aliasnya kayak gini aja sih. Ya, animal gini kan. Nggak bisa gitu. Ada subclass, nggak bisa manggil subclass. Dia nggak punya subclassnya kan, kayak gitu. Berarti kemarin ada extend nggak? Nggak ada. Nggak ada. Tadi yang bilang ada extend siapa? Nggak ada tuh. Aku salah paham berarti, Rek. Tadi kayak aku denger ada extend. Ada Mas, tak kira gitu. Makanya kok udah ada extend, perasaan aku belum jelasin extend kayak gitu. Kok udah pro semua ya berarti itu ya. Berarti bener kalau object reference kemarin kan yang dikatain sama Taufik tadi dia cuma manggil satu class. Ini nggak ada Velin sama Leon itu nggak ada. Jadi antara super class sama pemanggil. Ini bukan subclass ya, pemanggil. Antara super class sama pemanggil aja. Ya udah berarti kalau di kamu panggil it ya nyam. Kalau panggil make noise isinya ya kosong. Kalau panggil sleep ya kosong kayak gitu. Beda lagi kalau pakai extend tadi. Itu ya. Berarti beda. Tak kirain tadi Ini tadi sampean putus-putus. Putus-putus. Meski dikit sih. Ya, jadi gitu. Untuk perbedaannya ya. Jadi tadi ada yang tanya object reference sama polymorphisme beda. Jadi intinya beda ya. Tak kirain tadi soalnya aku denger ada yang bilang extend gitu. Makanya aku
Ya, oh berarti udah dikasih extend kayak gitu. Maksudnya udah dikasih materi extend. Tak kirain gitu. Ternyata belum. Ya kalau belum berarti bener ini ya. Kayak gitu. Bentar. Ini 23 lumayan yang masuk. Itu ya. Perbedaannya itu. Kalau kalau polimorfisme dia perlu extend yang aku jelasin di awal tadi. Oke, kalau objek reference kan tadi kata Taufik kan belum dikasih materi extend, berarti ya benar. Objek reference itu hanya superclass sama pemanggil aja. Objek reference itu yang mana sih Mas? Maksudnya, dia mereferensikan suatu objeknya. Dia mereferensikan jadi si animal ini kan objek, dia mereferensikan lagi jadi animal. Animal kayak gini. Animals. Bentar enggak? Oh, animal. Animal gini nggak sih? Animal gini no. Kan objeknya ini. New animal. Animal ini nama kelasnya kayak gitu. Nah, kalau pakai ini objek reference kayak gitu. Namanya objek reference. Coba kita arah. Jadi gitu. Yang kelas lain nggak akan kepanggil. Jadi objek reference itu hanya mereferensikan objek baru. Kalau polimorfisme dia itu mereferensikan objek yang berbeda-beda gitu. Tak tulis wis rek. Ben nggak bingung rek. Objek reference itu hanya superclass di materi ya ini ya, di materi objek reference hanya superclass dan class main atau pemanggil. Ini bukan subclass loh ya. Terus di materi polymorph itu ada superclass, subclass, class main itu isinya adalah subclass. Paham ya? Pemanggilnya. Dia manggil subclass dari superclass. Ya sama sih. Namanya subclass ya pasti manggil dari subclassnya. Ini ya. Jadi di materi objek reference itu hanya superclass dan class-nya. Ini materi ya, bukan masuk codingan gitu ya. Jadi untuk materi polymorph itu ada superclass-nya, ada subclass, ada class mainnya atau pemanggil kayak gitu yang manggil. Nah ini yang dipanggil itu tujuannya yang dipanggil itu ya pasti biasanya subclass-nya. Soalnya superclass itu yang menyediakan fungsi-fungsi, subclass itu yang biasanya menggunakan fungsi-fungsi itu. Kayak gitu. Paham nggak kira-kira? Oke, mantap. Insya Allah. Oke, mantap, Pak. Terus, kuis kemarin gimana, Rek? Oh, belum lihat nilai-nilainya kalian. Sulit. Kayak kuis yang kemarin lusa. Yang ini masuk mana, ini masuk itu. Enggak apa-apa. Nanti UTS-nya lebih sulit kok. Oh ya, oke sip, mantap. Iya, wis kayak gitu. Kali. Gitu wis. Untuk kuis mungkin masa dibahas sekarang ya? Lihat soalnya aja ya. Enggak. Oh, soalnya udah 9:30. Mungkin tak stop aja sih. Ini ada yang tanya lagi nggak? Tak stop recordnya. Oh, recordnya harus di stop. Lewat ya. Bisa kok. Tugas UTS-nya gimana, Mas? Kemarin itu ya? Aku soalnya kemarin itu waktu apa namanya? Waktu recordnya tak matiin dulu, nanti kepanjangan malam.